Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Injil hari ini mengisahkan bahwa ada seorang yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal di dalam surga. Orang itu datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertama-tama, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus bertanya tentang bagaimana penghayatan orang itu akan 10 perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus bahwa penghayatan akan 10 perintah Allah sudah dilakukannya sejak dia masih muda. Saudara dan saudariku yang terkasih, kemudian Yesus mengatakan kepada dia bahwa penghayatan akan 10 perintah Allah itu hanya akan memperoleh kesempurnaan apabila dipraktekkan, apabila dikonkretkan dengan membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang miskin. Jadi 10 perintah Allah itu hanya bisa dikonkretkan, hanya bisa dipraktekkan dengan berbuat amal. Jadi penghayatan akan 10 perintah Allah mendapat kesempurnaannya dalam praktek-praktek kita dengan berbuat amal, membagikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa orang muda itu pergi meninggalkan Yesus dengan merasa sedih karena dia belum siap untuk membagikan apa yang dia miliki. Jadi dia belum berani untuk meninggalkan, memberikan apa yang ia miliki untuk dibagikan kepada yang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, harta, uang bukanlah hal yang jahat dalam dirinya. Saya katakan sekali lagi, jadi harta, uang bukanlah hal yang jahat dalam dirinya. Uang atau harta adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkecukupan, menjadi orang yang memiliki banyak uang, banyak harta, itu adalah suatu berkat, suatu rahmat Allah bagi diri kita. Dan kita perlu berterima kasih, bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk memiliki banyak uang, banyak harta. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu tidak salah. Karena orang Amerika selalu katakan begini, money is not everything, but everything is money. Jadi uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya adalah uang. Jadi barang kecil apapun yang ada di toko atau di supermarket tentu saja membutuhkan uang. Kita tidak saja pergi ambil bawain barang kecil saya bisa bawa. Tidak. Kita harus mengeluarkan uang kecil besar sesuai dengan kebutuhan. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa uang atau harta di dunia ini penting. Kita perlu kerja keras demi memperoleh uang atau harta yang secukupnya untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan hidup kita. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, tetapi lebih dari itu bahwa kita harus punya kerelaan untuk bisa membagi dengan saudara dan saudari
kita yang berkekurangan. Kalau kita mempunyai lebih, kita bisa membagi, kerelaan untuk membagi kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau tegaskan lagi bahwa harta atau uang di dunia ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Harta atau uang yang kita miliki harus menjadi sarana yang baik untuk memperoleh harta surgawi. Jadi saya mau katakan sekali lagi, harta dunia yang ada ini adalah bagus. Tetapi kita tidak hanya berhenti di sini, bahwa kita harus berjuang untuk memperoleh yang namanya harta surgawi. Karena saudara dan saudariku yang terkasih, harta di dunia ini hanya sementara. Harta di surga adalah kekal. Harta di dunia ini akan hancur sekali waktu. Tetapi harta di surga itu selalu akan bertahan untuk selama-lamanya. Jadi berjuanglah saudara dan saudariku yang terkasih untuk memperoleh harta surgawi. Karena dengan memiliki harta surgawi, kita sebenarnya memiliki segala sesuatu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk berbuat amal dengan apa yang kita miliki. Beramallah selagi masih diberi waktu. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati Anda selalu.